Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reta Widianingsih dari kelas 19A3, jurusan Manajemen Universitas Gita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pimpinan, pengendalian pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan rantai kerja guna mencapai tujuan yang telah ditentukan suatu perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah ada 7, diantaranya yang pertama, mengatur dan mengelola pekerja, kedua penilaian, ketiga penggantian, keempat relasi, kelima pelatihan dan penasehat, keenam mengatasi permasalahan, dan ketujuh kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4, diantaranya adalah yang pertama adalah tujuan sosial, tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan sosial adalah perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Kedua, tujuan organisasi adalah secara formal yang dibuat untuk membuat organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional, tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan tingkat organisasinya. Dan yang terakhir adalah tujuan individual, yaitu tujuan yang pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang tidak mencapai melalui aktivitas organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya yang dibutuhkan, contohnya job deskripsi dan job spesifikasi. Tujuan Human Resource Planning yang pertama adalah mencegah terjadinya kelebihan pegawai untuk memastikan si perusahaan mendapatkan karyawan di waktu dan tempat yang tepat dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan job deskripsi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa si perusahaan bersifat responsif. Responsif di sini memiliki arti bahwa adanya perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan tersebut dan menyediakan pengarahan dan tujuan semua aktivitas dan sistem SDM. Yang ketiga yaitu tipe-tipe yang ada pada perencanaan. Di setiap planning pasti ada tipe-tipe yang mendukung adanya perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu job analisis, menganalisis dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan job analisis yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi. Analisis jabatan membantu manajemen untuk menentukan jenis orang yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, menilai kinerja karyawan. Dengan analisis jabatan atau job analisis, manajemen dapat memeriksa apakah sasaran dan tujuan pekerjaan yang telah diberikan kepada karyawan bersangkutan sudah tercapai atau tidak. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Analisis jabatan atau pekerjaan ini dapat digunakan untuk menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, perbedaan antara hasil kerja yang diharapkan dengan kenyataan. Kinerja karyawan menentukan tingkat pelatihan yang perlu diberikan kepada karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, manajemen kompensasi. Job analisis atau analisis pekerjaan ini memainkan peranan yang penting dalam menentukan paket gaji, tunjangan, dan internship karyawan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi. Perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, dan tata cara dan proses yang telah ditentukan. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu organisasi. Rekrutmen sebagai suatu proses dimulai ketika para rekruter mengidentifikasi peluang atau lowongan pekerjaan melalui perencanaan SDM dan permintaan manajer. Perencanaan SDM tersebut berfungsi untuk menunjukkan peluang atau lowongan
atau kebutuhan saat ini dan di masa akan datang. Sehingga rekruter diharapkan akan menjadi lebih produktif. Selanjutnya, rekruter akan mempelajari dan menemukan persyaratan yang cocok, mereview analisis pekerjaan yang digunakan untuk manajer, menentukan kode yang tepat, dan bisa digunakan untuk memperoleh aplikan atau calon pelamar yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan seleksi sebagai kegiatan yang dilakukan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi dilaksanakan setelah para pelamar atau aplikan terkumpul untuk ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan untuk memutuskan aplikan atau sebaliknya. Bila seleksi dilaksanakan kurang memadai, maka perusahaan akan memperoleh dampak negatif. Puluhan pelanggan yang tidak puas, produk yang dihasilkan akan berkurang dan tidak berkualitas, yang akan mengakibatkan si perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, seleksi harus dipersiapkan dengan baik melalui proses yang panjang dan biaya yang sangat besar agar hasilnya dapat dinikmati dan karyawan dapat bekerja dan motivasi serta berkarya secara maksimal. Rekrutmen dan seleksi sebagai suatu sarana untuk menemukan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga dalam prosesnya sangat penting untuk dilaksanakan dengan penting dan objektif. Pertimbangan-pertimbangan kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, keahlian, kreatifan, pengalaman, kompetensi, komitmen, dan lainnya menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam organisasi. Akhirnya, rekrutmen dan seleksi memainkan peran kritikal yang strategis dalam memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Kekeliruan atau kelalaian atau kesalahan dalam rekrutmen dan seleksi akan berdampak pada proses perencanaan SDM organisasi dan selanjutnya akan berimplikasi pada menurunkan kinerja SDM dan organisasi. Yang keempat ada induksi dan orientasi. Orientasi adalah proses membantu pendatang baru untuk bergabung dalam organisasi dengan mudah dan cepat. Dalam proses ini, tinjauan praktis dari organisasi diberikan, di mana juru baru diperkenalkan dengan orang-orang yang bekerja di organisasi untuk membuatnya merasa betah di ruangan baru. Perusahaan menghabiskan beberapa minggu atau berbulan-bulan untuk orientasi rekrutmen baru. Tujuan dari dibentuknya program ini adalah untuk menghilangkan kecemasan dan ketakutan dari pikiran karyawan baru. Ini adalah fakta yang cukup diketahui bahwa karyawan merasa cemas ketika pertama kali bergabung di suatu organisasi. Mereka khawatir dan bagaimana mereka akan mendapatkan suatu pekerjaan baru. Banyak karyawan yang merasa tidak mampu karena mereka membandingkan diri mereka dengan karyawan yang lebih berpengalaman. Program orientasi bertujuan untuk mengurangi karyawan yang berpengalaman. Program orientasi ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan karyawan baru dengan memberikan mereka informasi yang diperlukan mengenai lingkungan kerja dengan memperkenalkan mereka dengan karyawan lain. Beberapa topik umum yang termasuk dalam program orientasi karyawan adalah masalah orientasi, masa percobaan, peraturan disiplin, tata letak fasilitas, kebijakan dan aturan perusahaan. Yang kedua adalah manfaat karyawan, meliputi skala gaji dan hari pembayaran, program pensiun, konseling, liburan, dan hari libur. Yang ketiga, pengantar, yang meliputi supervisor, rekan kerja, pemimpin tim, manajer. Yang keempat, tugas pekerjaan, meliputi lokasi pekerjaan, tujuan pekerjaan, persyaratan keselamatan kerja, dan tinjauan pekerja. Ruang lingkup yang kelima yaitu performance appraisal. Performance appraisal ini merupakan penilaian prestasi dan kinerja karyawan yang berguna untuk melakukan promosi, demosi, transfer, dan perberhentian kerja. Nah, melalui performance appraisal ini atau penilaian kinerja yang tepat, maka individu dalam perusahaan akan belajar seberapa baik yang akan tugasnya dalam kurun waktu tertentu
atau 12 bulan sebelumnya, yaitu tahap sebelumnya. Maka kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja kerja di pekerjaan di masa depan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penilaian karyawan atau performance appraisal, yang selanjutnya adalah indikator apa saja sih yang dapat kita digunakan untuk menilai kinerja karyawan kita. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan. Pengetahuan ini sangat penting dikarenakan pekerjaan sangat penting dan menjadi bagian dari tanggung jawab karyawan tersebut. Yang kedua, yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini dapat mencerminkan bahwa si karyawan itu apakah dia bisa menghargai waktu atau tidak. Yang ketiga, yaitu kualitas pekerjaan. Dalam kualitas pekerjaan ini, kita dapat menilai apakah seorang karyawan mengetahui standar untuk pekerjaannya dilakukan atau tidak. Nah, yang keempat yaitu kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kecepatan atau ketepatan seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya ini sangat penting karena berhubungan dengan produksi perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu pengetahuan teknis seputar pekerjaan. Nah, pengetahuan teknis ini menjadi sangat penting karena apabila teknisnya salah, maka si perusahaan akan rugi. Selanjutnya yaitu self confidence, yaitu seberapa jauh karyawan memiliki ketergantungan terhadap karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Hal ini sangat penting dimiliki oleh karyawan atau pekerja karena lingkungan yang baru tentu akan membutuhkan penyesuaian diri yang baru, sehingga harus membentuk seseorang yang mudah dalam bersosialisasi. Nah, yang kedelapan yaitu komunikasi antar karyawan. Nah, kenapa ini dinilai? Karena apabila komunikasi antar karyawan bagus, maka pekerjaannya juga akan bagus. Yang kesembilan yaitu kerja sama tim. Nah, di sini dilihat dalam kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan karyawan yang lain. Nah, yang ke-10 yaitu kemampuan menyampaikan ide. Dilihat bagaimana karyawan dalam menyampaikan ide atau aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Dan ke-11 yaitu kemampuan mengatur pekerjaan. Nah, ini menjadi tanggung jawab seorang karyawan, sehingga kita harus melihat bagaimana mereka mengatur pekerjaan dengan baik sehingga dapat memberi dampak positif bagi perusahaan. Nah, kemudian yang keenam yaitu compensation planning and remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Nah, apa sih kompensasi itu? Kompensasi itu merupakan sebuah imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil yang kerja kerasnya di perusahaan. Nah, imbalan ini dapat berupa barang atau uang baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian fungsi dan manfaat dari adanya kompensasi dan regenerasi yaitu yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Ini dikarenakan semakin banyak karyawan yang diberi kompensasi, maka semakin semangat karyawan untuk berkarya dan semangat untuk kerja dan makin baik, sehingga SDM akan lebih baik dan akan lebih efektif. Yang kedua yaitu mendorong stabilitas perusahaan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sistem kompensasi ini membantu stabilitas perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bagian dari manajemen SDM, yaitu untuk memorelai karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang tinggi akan dibutuhkan dan menarik daya tarik kepada pelamar. Selanjutnya itu tahapan. Tahapan di sini merupakan tahapan dalam manajemen kompensasi, yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan. Hal ini dilakukan agar si perusahaan dapat melihat dan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja menggunakan analisis pekerjaan, sehingga akan membawa dampak positif bagi si perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar kerja. Nah, survei ini
untuk bertujuan menentukan keadilan eksternal bagi pekerja dan didasarkan dari pembayaran gaji di pasar gaji. Kemudian yang ketiga yaitu menilai harga setiap pekerjaannya untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Nah, hal ini dimaksudkan untuk agar tidak ada ketimbangan dan harus ada keadilan antara internal dan eksternal. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu motivasi, kesejahteraan, dan juga keselamatan kerja. Motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya dalam mencapai kepuasan. Ada beberapa cara dalam meningkatkan motivasi, yaitu dengan memotivasi dalam sentuhan-sentuhan kecil. Yang kedua dalam mengobatkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting. Yang ketiga memberikan kritik, dan yang keempat adalah menggunakan titik untuk mengatasi kebutuhan karyawan yang tidak loyal. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan kerja yang diasumsikan konfliktual atau banyak yang menimbulkan konflik. Kepentingan pengusaha dan kepentingan karyawan merupakan dua hal yang bertentangan. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia menggunakan perspektif yang kurang pluralis, sehingga pengusaha dan karyawan memiliki minat dan tujuan yang serupa. Dalam mengelola sumber daya manusia, manajer menekankan sasaran dan komitmen organisasional dan integrasi kebijakan dengan kebutuhan bisnis. Dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan penjelmaan kerangka seragaman kesatuan atau united, baik dalam strategi otoritas manajerial dan dalam pengembangan perusahaan sebagai tim dan karyawan yang memiliki komitmen untuk bekerja dengan manajer untuk mendapatkan keuntungan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.